Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat rangkaian silinder ganda untuk variasi A plus B plus Amin B min. Ya, sebelum kita mulai membuat rangkaiannya di software FluidSim, kita buat dahulu tabel, ya, tabel untuk menentukan sensor dan solenoid apa yang aktif pada rangkaian silinder ganda A plus B plus Amin B min, ya. Untuk itu kita simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, di bagian atas ini kita tuliskan dahulu gerakan dari variasi silinder ganda yang akan kita buat, yaitu A plus B plus dan Amin B min, ya, seperti ini. Penulisannya sudah pernah dijelaskan pada saat video sebelumnya di pengantar materinya, jadi nanti silakan ditonton terlebih dahulu bagi yang belum menonton. Di sini kita langsung saja tuliskan, ya. Di sini sudah ada blok atau kolom untuk gerakan silinder yang awalnya adalah plus, yang ini adalah untuk yang minus. Karena gerakan awalnya di sini adalah A plus, maka kita tuliskan solenoid yang aktif adalah Y1. Nah, sambil kita mengisi tabel ini, kita harus juga bisa membayangkan bagaimana gerakan silindernya dan sekiranya sensor apa yang aktif pada rangkaian silinder ganda, ya. Seperti yang kita tahu bahwa silinder A itu terhubung dengan limit switch dan juga silinder B itu terhubung dengan proximity, ya. Jadi ketika solenoid 1 di sini sudah aktif, silinder A-nya bergerak, maka sensor yang aktif itu adalah sensor LS2, ya, karena posisi LS2 itu berada pada posisi maksimal atau posisi terjauh dari silinder. Jadi dia akan aktif ketika ketika silinder A-nya maju, ya. Setelah itu gerakan kedua yaitu adalah B plus. Untuk gerakan B plus, maka solenoid yang aktif adalah solenoid Y3, seperti ini, ya. Solenoid Y3 aktif, silinder B maju. Ketika silinder B maju, maka akan men-trigger proximity 2 untuk aktif, ya. Ketika sensor proximity 2 di sini sudah aktif, maka gerakan ketiga adalah silinder A-nya mundur. Silinder A mundur itu dikendalikan oleh solenoid Y2. Tuliskan di sini Y2. Berikutnya, setelah solenoid Y2 di sini aktif, silinder A-nya mundur, dia akan men-trigger si LS1 untuk aktif, ya. LS1 sudah aktif, maka akan membuat silinder B-nya bergerak mundur. Silinder B bergerak mundur itu dikendalikan oleh solenoid Y4. Ya, tuliskan di sini Y4, dan sisanya di sini tulis sensor terakhir, yaitu yang belum ditulis adalah PX1. Oke. Nah, dari tabel ini nanti bisa kita terapkan dalam membuat rangkaian elektriknya di aplikasi FluidSim. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya seperti apa. Yang pertama, tentu saja kita buat dahulu rangkaian pneumatiknya, ya. Terdiri atas kompresor, regulator, 2 buah valve 5/2, ya, karena kita akan gunakan silinder ganda, dan juga double acting cylinder sebanyak 2 buah, ya. Kita atur sedemikian rupa, kita geser. Lalu jangan lupa kita masukkan distance rule sebagai sensor dari masing-masing silinder, ya. Seperti tadi, ini silinder A itu terhubung oleh limit switch, ya, LS1 pada posisi minimum yaitu 0.
LS2 yaitu pada posisi maksimum yaitu 100 seperti ini. Lalu untuk silinder B itu terhubung dengan proximity. PX1 kita taruh di posisi minimum yaitu 0, PX2 kita taruh di posisi maksimum yaitu 100 seperti ini. Oke, jika sudah bisa kita koneksikan keseluruhan dari rangkaiannya. Jadi dari kompresor terhubung ke regulator, dari regulator masuk ke masing-masing port input dari tiap-tiap valve 5/2 seperti ini. Lalu keluaran dari valve 5/2 itu terhubung ke masing-masing silinder ya, seperti ini. Jangan lupa di setiap valve-nya kita masukkan aktuasi kiri dan kanannya menggunakan solenoid atau elektrik seperti ini ya, kiri dan kanannya dibuat seperti ini. Lalu langsung saja kita berikan label nama pada masing-masing solenoid. Untuk yang di silinder A tadi seperti sesuai dengan tabel di sini ya. Untuk yang silinder A itu menggunakan label nama yaitu Y1 dan Y2. Ini kita taruh Y1 taruh di sebelah kiri karena ini untuk menggerakkan silindernya maju, lalu Y2 di sebelah kanan. Sama untuk yang satu lagi kita teruskan saja, ini untuk Y3 untuk membuat silinder B-nya maju, lalu Y4 ini untuk membuat silinder B-nya mundur. Kita berikan label nama dulu masing-masing silinder. Kita berikan label nama silinder A. Yang di sebelahnya kita berikan nama silinder B. Oke, baik. Jangan lupa diberikan peredam pada port keluaran dari masing-masing valve 5/2 seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat rangkaian elektriknya ya. Kita coba buat di sisi bagian bawah. Ini kita taruh agak ke atas. Lalu kita buat rangkaian elektriknya ya. Ini kita tinggalkan saja. Seperti biasa untuk membuat rangkaian elektrik pada di FluidSim kita masukkan dahulu sumber tegangannya yaitu tegangan positif 24 volt dan juga tegangan negatif 0 volt sebagai groundnya ya. Lalu kita tambahkan push button NO dan juga push button NC sebagai tombol start dan stopnya seperti ini. NO ini PBNC dan juga menggunakan relay yang nantinya akan kita gunakan sebagai rangkaian pengunci. Oke, seperti ini kita sambungkan dahulu semuanya. Push button terhubung ke sumber tegangan positif, lalu tersambung ke PBNC sebagai tombol stop. Dari PBNC tersambung ke relay 1, lalu dari relay 1 ke ground. Ini kita berikan nama. Ini sebagai tombol start, sebagai tombol stop. Ini adalah relay K1 ya, yang nantinya akan digunakan sebagai rangkaian pengunci. Oke, dari relay K1 ini kita buat kontak. Kita gunakan kontak relay K1. Ini berikan label K1 ya. Lalu kita hubungkan mendapatkan sumber tegangan negatif dan dihubungkan ke antara push button start dan push button stop di sini. Oke. Nah, berikutnya untuk rangkaian seterusnya itu kita akan buat sesuai dengan tabel yang tadi sudah kita isi ya. Yang pertama buatnya per baris, mulai dari sini dulu, dari bagian A+, lalu dilanjut ke B+, dan sampai seterusnya. Kita buat dari bagian A+, yaitu proximity 1 terlebih dahulu yang tersambung ke solenoid Y1. Oke, kita masukkan dahulu proximity-nya, yaitu proximity induktif ya, seperti ini. Oke, ini kita sambungkan, sambung ke keluaran dari rangkaian pengunci, lalu negatifnya kita sambungkan ke ground. Karena proximity yang kita gunakan adalah jenisnya NPN, maka harus kita convert dulu dengan menggunakan
relay seperti ini. Ya, kita sambungkan ke keluaran dari proximity. Ini kita berikan label nama K2. Ya, ini kita berikan nama PX2 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Sorry, berarti PX1. Ya. Berikutnya kita sambungkan tadi dari PX1, dia itu tersambung ke Y1. Oke, kita buat kontak dari relay K2 di sini. Jadi kita atur supaya agak rapi. Ya, ini kita gunakan kontak relay K2, lalu tersambung ke solenoid valve. Di sini kita sambungkan dari PX1 ke Y1. Ya, di sini kita berikan label nama Y1. Oke, kita geser dulu supaya tidak menabrak. Harus diberikan jarak rapi. Oke. Berikutnya, baris kedua adalah untuk gerakan B+, yaitu LS2 tersambung ke Y3. Oke, kita buat lagi kontak NO menggunakan make switch ya. Make switch. Ini di sini. Kita buat di sini, kita berikan label nama yaitu LS2 tersambung ke solenoid berapa, kita lihat lagi, solenoid Y3. Ini kita berikan label Y3. Digeser supaya tidak menabrak satu sama lain. Lalu tinggal kita sambungkan saja seperti ini. Keluaran dari Y3 masuk ke ground seperti ini. Oke, berikutnya lanjut ke gerakan ketiga, yaitu gerakan amin, yaitu PX2 tersambung ke Y2. Oke, kita buat lagi proximity induktifnya. Kita cari di bagian atas. Kita berikan label PX2 di sini. Oke, positif nyambung ke positif, negatifnya tersambung ke ground. Keluarannya kita sambungkan ke relay terlebih dahulu ya. Sambung ke relay. Kita berikan label nama. Relay di sini adalah K3 ya. Baru keluaran dari relay K3 di sini. Ini kita berikan label K3. Itu baru tersambung ke solenoid valve. Ya, solenoid valve dengan label Y2. Ya, ini kita sambungkan dahulu, lalu kita berikan label nama Y2. Setelah itu kita buat baris terakhir, yaitu LS1 ke Y4. Ya, kita gunakan make switch. Di sini kita berikan label LS1. Kita sambungkan, mendapatkan tegangan positif dari sini, lalu tersambung ke solenoid valve. Ini adalah Y4. Ya, seperti itu kita sambungkan seperti ini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Sekarang mari kita coba untuk simulasikan ya. Kita cukup tekan tombol startnya di sini. Lalu untuk melihat gerakan, apakah gerakan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, cukup kita menekan tombol start ya. Apakah gerakannya sesuai A plus B plus amin B min atau tidak sesuai. Kita cek, kita start. Lihat A plus B plus amin B min, A plus B plus amin B min. Oke, rangkaian ini sudah bekerja. Jadi ketika kita tekan tombol stop ya, pada rangkaian ini ketika kita menekan tombol stop, nanti pergerakan silindernya itu akan berhenti bersamaan dengan kita menekan tombol stopnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat posisi silindernya ini ketika kita tekan tombol stop, itu posisinya bisa terreset ke posisi awal seperti ini ya. Kalau yang ini kan kita stop, dia berhenti posisi terakhir ya, seperti ini.
Nah, sekarang kita akan coba buat bagaimana supaya silindernya ini ketika tombol stop ditekan, dia posisinya akan kembali seperti awal, seperti semula dengan posisi silindernya berada di dalam, ya. Caranya adalah dengan menggunakan kontak relay K1, ya. Kita gunakan kontak relay K1, tapi yang bentuknya adalah kontak NC, ya, seperti ini. Seperti ini. Kita sambungkan dahulu ke sini untuk mendapatkan tegangan. Ya, seperti ini. Kita berikan label nama K1. Begitupun dengan yang satunya. Seperti ini. Nah, kedua dari kontak relay NCK1 ini itu terhubung ke solenoid yang membuat si silindernya ini bergerak mundur, ya. Solenoid yang aktif untuk menggerakkan silinder mundur adalah, kita lihat lagi di tabel, untuk membuat dia mundur adalah solenoidnya Y2 dan juga Y4. Oke, maka dari itu keluaran dari kontak relay NCK1 ini, satu kita hubungkan ke Y2, yang satu lagi kita sambungkan ke Y4 seperti ini. Setelah itu, sumber tegangan yang tadinya didapat dari keluaran rangkaian pengunci ini kita ubah, kita putus, kita ganti posisinya tersambung ke langsung mendapatkan tegangan awal atau tegangan murni plus 24 volt, ya. Jadi ketika kita start di sini, posisinya itu sudah aktif solenoid Y2 dan Y4 untuk memaksa silindernya ini berada pada posisi dalam. Bisa dilihat di sini arus listriknya membuat mengalir untuk mengaktifkan Y2 dan juga Y4. Nah, sama kalau ingin melihat gerakan silindernya, cukup kita tekan tombol start, dia nanti juga tetap akan bergerak normal, ya, A plus B plus, A min B min. Nah, sekarang ketika kita menekan tombol stop, dia posisinya nanti akan otomatis terreset, ya. Kita coba, kita stop di sini misalnya. Nah, bisa dilihat silinder yang tadinya posisi maju, karena kita tekan tombol stop dan terreset, dia akan kembali mundur, ya, ke posisi awal. Kita ulang lagi misalnya dalam posisi kedua-duanya maju seperti ini. Kita stop. Nah, seperti itu. Jadi ketika menggunakan tambahan rangkaian reset, ketika tombolnya di stop, itu akan membuat si silindernya, baik silinder A maupun silinder B, itu terreset seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja untuk video pembuatan rangkaian simulasi di fluid sim untuk rangkaian variasi A plus B plus A min B min. Berikutnya nanti kita akan buat rangkaian variasi yang lain, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.